Perjalanan skuad Garuda di round ketiga sejauh ini tidaklah mudah. Usai membawa rentetan hasil imbang yang cukup baik hingga hampir berhasil mengalahkan Bahrain dalam pertandingan sebelumnya, skuad Merah Putih justru harus kandas dari Cina di Qingdao Youth Football Stadium Selasa kemarin. Menampilkan permainan yang sebenarnya bisa dibilang cukup oke, tapi masih ada beberapa punggawa yang dinilai kurang maksimal saat turun sebagai starter. Menit awal yang harusnya dijadikan start apik, tapi pasukan Sintayong harus kebobolan 2-0 sebelum turun minum. Ya, walaupun mampu menambah skor lewat sontekan Tom Hai, nyatanya tim Garuda kesulitan untuk paling tidak menyamakan kedudukan di laga tersebut. Namun, selagi permainan para pemain yang turut mempengaruhi, sejumlah keputusan Sintayong juga patut untuk dipertanyakan. Hal pertama tentu soal dicoretnya amunisi baru Garuda yakni Eliano Reinders. Sebelum laga dimulai muncul kehebohan soal nama Eliano yang hilang dari skuad final timnas Indonesia hingga menimbulkan banyak pertanyaan. Kabar yang beredar bercampur di antara keputusan Sintayong dan sang pemain yang tengah mengalami cedera minor. Jika memang itu adalah keputusan taktikal Sintayong, maka hal itu patut dipertanyakan karena Reinders adalah opsi serba bisa yang setidaknya lebih baik dari sejumlah pemain yang dibawa. Kemudian keputusan STY untuk mencadangkan Rizky Ridho dalam pertandingan ini setelah Jordi Amat dipulangkan lebih awal juga menuai keheranan publik. Gimana enggak? Ridho difavoritkan untuk tampil sebagai starter mengambil alih tempat Amat di susunan pemain utama. Namun sang bek tengah Persija Jakarta justru tidak ada dalam starting line up. Dan terbukti di babak kedua setelah Ridho diturunkan pertahanan timnas Indonesia terlihat lebih baik meski harus mengorbankan nama Misilgas ke bangku cadangan. Lalu keputusan out of the box yang diambil Sintayong adalah memilih untuk memainkan Kelvin Verdong sebagai bek tengah meskipun sang pemain NEC Nijmegen itu sejatinya adalah bek kiri. Imbas hal tersebut, Sain Patinama pun menjadi starter untuk pos bek kiri dan sang pemain khas Juban itu turut andil dalam penciptaan gol pertama Cina. Pada gol kedua pun aksi Verdong yang naik ke lini serang menyebabkan lini pertahanan lowong hingga Jay Ises dan Misilgas yang terlalu renggang sudah dimanfaatkan oleh Zhang Yuning untuk mencetak gol kedua. Kekalahan ini lantas membuat timnas Indonesia masih tertahan di peringkat kelima klasemen grup C dengan koleksi 3 poin dan hanya unggul selisih gol dari juru kunci. Di sisi lain, hasil minor ini juga mendapat tanggapan dari penggemar sepak bola, salah satunya datang dari warganet Oman. Di luar dugaan, warganet asal Oman justru merasa bahagia menengok kegagalan timnas Indonesia untuk mencuri 1 pun poin di Qingdao, markas Cina. Menurut komentar dari sebagian netizen Oman, kekalahan timnas Indonesia atas Cina merupakan buntut dari karma atas hujatan yang diterima wasit Ahmed Alkaf. Ya, memang gak mengherankan. Tentu saja solidaritas warga Oman terhadap Ahmed Alkaf membuat mereka menertawakan kekalahan timnas Indonesia sebagai ajang balas dendam. Tak cuma Oman, fans Malaysia juga menyorot tajam kekalahan pasukan Garuda dengan menulis sindiran pedas dari salah satu akun sepak bola negeri jiran. Dilansir dari akun @onefootballm, terpantau mereka meledek timnas Indonesia untuk menyaksikan laga timnas Malaysia yang sempat menahan imbang Cina di laga tandang dalam partai persahabatan di tahun lalu. Sindiran bak sekaligus meremehkan ini sepertinya membuat mereka lupa kalau mereka sendiri sejatinya sempat mengalami nasib apa serupa dengan Garuda. Ya, pada laga uji coba beberapa waktu lalu, Malaysia juga menelan kekalahan jauh lebih telak saat menghadapi Selandia Baru. Bertanding di North Harbour Stadium pada Senin 14 Oktober lalu, skuad Harimau Malaya harus kalah 4 gol tanpa balas dari All Whites. Hadeh, sebelum nyindir, mbok ngaca toh Malaysia? Kalian lupakah kalau di tahun ini menjadi tahun terkelam yang harus timnas kalian rasakan? Ya, Malaysia harus terus mengalami kegagalan-kegagalan sejak awal tahun, sejak tampil di Piala Asia. Berada satu grup dengan Korea Selatan, Yordania, dan Bahrain, Harimau Malaya harus puas menjadi juru kunci dari grup E. Nah, dari situlah timnas Malaysia terus merosot sampai akhirnya mereka buat turnamen sendiri di FIFA Matchday kemarin dan sukses meraih juara.
Tapi di laga terbaru, tim negeri jiran harus menelan kekalahan. Yang padahal buat dapat lawan di jeda internasional ini aja, bagi Malaysia susahnya minta ampun. Ya, siapa yang nggak tahu, ada 8 negara yang telah menolak ajakan Malaysia untuk menjalani FIFA Matchday di bulan ini. Dengan fakta ini juga membuktikan kalau upaya Malaysia untuk mendorong ranking FIFA dan ajang adu gengsi jelas masih kalah dari timnas Indonesia. Tapi terlepas dari berbagai ejekan atau sindiran yang diterima skuad Garuda, menariknya AFC langsung turun tangan menjatuhkan sanksi pada pemain Cina akibat ulahnya di laga lawan Indonesia. Diketahui striker Cina Zhang Yuning melakukan selebrasi dengan menangisi gol yang ia cetak di menit ke-44 di laga kemarin. Namun wasit yang memimpin pertandingan yakni Omar Mohamed Al-Ali memberikan kartu kuning karena selebrasi tersebut dianggap berlebihan. Dan hal itu sekaligus membuat Zhang Yuning mendapatkan akumulasi kartu dan absen pada laga Cina selanjutnya. Memang nggak bisa dipungkiri, perjalanan skuad Garuda di babak ketiga ini menjadi cerita menarik tersendiri. Ya, walaupun harus tumbang di hadapan publik Cina, tapi patut diingat kalau ini belum akhir dari segala akhir. Indonesia masih bisa berjuang lebih keras untuk mencapai target posisi ketiga dan keempat di papan klasemen ajang ini. Apalagi kalau melihat laga kemarin yang mana tampil di hadapan pendukung lawan, tim Garuda sejatinya mampu tampil dominan dengan beberapa kali menciptakan peluang. Hanya aja kesalahan di lini belakang harus cepat dibenahi agar tim Merah Putih tak lagi kebobolan lebih awal dari lawan. Tapi meski begitu, produktivitas gol skuad Garuda sejatinya terus mengalami peningkatan di setiap laganya. Ya, diketahui bahwa sebelum menghadapi Cina, anak asuh Sintayong lebih dulu bertemu Bahrain dan mampu bermain imbang dengan skor 2-2. Jika digabungkan dalam 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia mampu menciptakan 3 gol ke gawang lawan, angka tersebut lebih baik dari 2 laga awal di mana skuad Garuda cuma bisa sekali cetak gol saat bertemu Arab Saudi. Dan yang paling apik adalah soal gaya bermain timnas Indonesia yang mampu mendominasi meski tampil di kandang lawan. Tercatat, anak asuh Sintayong tersebut mampu torehkan 76% penguasaan bola dan juga melepaskan 14 tembakan ke gawang Cina. Tapi sayang dari sekian banyak peluang tersebut, timnas Indonesia hanya bisa mencetak 1 gol saja. Makanya, lini depan yang masih menjadi momok ini harus segera dibenahi secepat mungkin, sebab nantinya kita akan melawan tim kuat langganan Piala Dunia seperti Jepang dan Arab Saudi. Ya, tapi terlepas dari segala hal, semua rapor positif di 2 laga kemarin menjadi kabar baik sekaligus bukti buat timnas Indonesia bahwa mereka bukan lagi tim terlemah di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapannya di laga mendatang, seluruh elemen timnas Indonesia pantang menyerah dan terus berjuang mati-matian demi bisa menembus tembok Piala Dunia. Gak ada yang gak mungkin di ajang ini. Target Sintayong sendiri dari awal adalah bukan lolos langsung, tapi di posisi ketiga atau keempat untuk kemudian lanjut di babak keempat kualifikasi. Jadi apapun yang telah terjadi, semoga bisa dijadikan pelajaran dan ayo kita sebagai pendukung, jangan hujat pemain yang mungkin kalian nilai kurang perform atau bahkan coach yang kalian nilai kurang maksimal. Jangan, ayo kita beri semangat, yakin bahwa seluruh skuad telah memberikan kemampuan terbaiknya demi Indonesia. Semangat Garuda!